Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini Mimin akan membahas kembali manga terbaru Jujutsu Kaisen pada chapter 154. Oke, langsung saja. Di awal seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita akhirnya diperlihatkan debut pertama si anak kelas 3 Kinji Hakari dalam cerita. Setelah jauh sebelumnya, Hakari disebutkan memiliki kekuatan yang digadang-gadang berpotensi untuk melampaui Gojo Satoru, atau setidaknya Hakari dapat menjadi salah satu tombak terkuat shaman di Jepang. Lalu di sini setelah Hakari menjadi misteri selama hampir 150 chapter, ternyata si Hakari ini menjadi seorang bandar di sebuah pertandingan judi. Dan di timeline saat ini, Yuji dan Megumi berniat meminta bantuan Hakari. Tapi rasa-rasanya rencana Megumi dan Yuji meminta bantuan Hakari untuk menolong mereka dalam The Cooling Game ini tidak akan berjalan semudah itu, karena Hakari memiliki sepak terjang yang buruk dengan organisasi Jujutsu, dan Hakari juga tidak mau berurusan dengan hal tersebut lagi, yang salah satunya adalah Megumi dan Yuji, para murid dari sekolah Jujutsu Tokyo. Namun singkat cerita, setelah dengan berbagai siasat mereka, pada chapter 153 pun diakhiri dengan Yuji yang bisa selangkah lebih dekat dengan Hakari. Nah oke, masuk pada chapter terbaru, chapter 154. Panel pertama dibuka dengan Panda yang bertemu dengan Megumi. Di sana Panda menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya pada Megumi, kalau Yuji akan berhasil mendekati Hakari. Tapi sebenarnya, mengapa si Hakari ini begitu sulit untuk didekati? Jadi menurut Panda, Hakari ini selalu berada di ruang kendali di atap gedung. Namun di sini Panda secara harfiah benar-benar tidak bisa mendekati ruang kendali tersebut karena suatu teknik kutukan. Ketika Panda berusaha untuk meraih ruangan tersebut, jarak Panda dengan ruangan itu tidak mendekat sedikit pun. Dan menurut Panda, hal tersebut adalah perbuatan dari teknik kutukan milik Hoshi Kirara, anak kelas 3 lain yang sedang bersama Hakari. Yang menarik di sini juga ada perkataan ambigu antara Megumi dan Panda yang mengindikasikan kalau si Kirara ini adalah seorang laki-laki. Ya, tapi terlepas dari itu, di sisi lain Panda juga tidak yakin kalau Yuji bisa membujuk Hakari untuk membantunya. Karena walaupun Yuji ini orangnya asik dan mudah diajak berbicara, tapi dirinya sangat buruk dalam berbohong, khususnya untuk menutupi fakta kalau dirinya adalah murid dari SMA Jujutsu Tokyo. Di sini mereka pun membayangkan dua kemungkinan terburuk. Pertama, Yuji akan ketahuan dan diusir oleh Hakari sendiri, atau yang kedua, bawahan Hakari akan datang dan menyeret Yuji. Nah, lalu berikutnya, Panda pun berencana untuk menyusup ke dalam ruang kendali dan menjaga pintu tersebut agar tidak ada yang mengganggu pembicaraan Yuji dengan Hakari. Walaupun tentu halangan terbesarnya di sini adalah teknik kutukan milik Kirara. Di panel berikutnya, singkat cerita, Yuji benar-benar dipanggil untuk menemui Hakari, dan ternyata Kirara sendirilah orang yang menjemput Yuji. Di sisi lain, Megumi dan Panda sedang beraksi membereskan para bawahan Hakari dan berniat untuk pergi ke ruang kendali tempat Hakari berada. Dan singkat cerita, Panda Megumi pun berhasil membereskan semua penjaga yang ada di sana. Sampai akhirnya, beruntung sekaligus sialnya, mereka malah bertemu dengan Kirara. Di sini Kirara langsung menyadari melihat Panda yang sedang bersama Megumi, mengingatkan Kirara kalau sebelumnya Megumi ini bersama dengan Yuji. Dan yap, dari sini Kirara menyadari kalau Yuji dan Megumi adalah murid dari SMA Jujutsu Tokyo. Pertama, Mimin ingatkan kembali kalau point of view di sini Kirara dan Hakari tak mengetahui kalau Megumi dan Yuji adalah murid dari sekolah Jujutsu, karena mungkin saat itu Hakari sudah diskor sebelum melihat anak-anak kelas 1. Nah oke, lanjut cerita. Di sini dengan cepat Megumi langsung menyerang Kirara. Namun dengan teknik kutukannya, Kirara langsung menghempaskan Shikigami milik Megumi. Dan juga terlihat kalau Kirara menandai semua target yang ada di sana. Jadi walaupun tidak dijelaskan, menurut Mimin teknik kutukan Kirara ini memiliki cara kerja seperti magnet. Kirara dapat menandai targetnya dengan bebas dan membuat target tersebut menjauh atau mendekat satu sama lain sesuai kehendaknya. Ya, bisa dibilang simpelnya seperti itu. Dan lalu selanjutnya, di sini Kirara berusaha untuk kembali ke ruang kendali dan memberitahu Hakari kalau Yuji adalah murid dari sekolah Jujutsu Tokyo. Namun Megumi dan Panda untuk saat ini berhasil menghentikan Kirara. Dan berikutnya adegan pun berpindah memperlihatkan Yuji yang bertemu dengan Kinji Hakari. Di sana Hakari bilang pada Yuji kalau dirinya bisa menciptakan 1 juta yen per bulan. Dan chapter pun berakhir dengan Yuji yang terlihat kebingungan. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang, apakah Yuji dapat membujuk Hakari atau malah Yuji akan ketahuan dan bertarung dengan Hakari. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya.
Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton.